Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Erika dari kelas 1C Fakultas PGSD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ilmu pendidikan. Mari disimak videonya. Permasalahan pendidikan nasional. Permasalahan pokok dan isu utama dalam pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Jacques Delors 1996 menyebutkan peran strategis pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai upaya menjalankan pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan diantaranya terjadi karena kurang terorganisnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara transparan mungkin agar tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Mutu dan referensi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi, pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti sangkut paut, kali mengait, dan berguna secara langsung. Rendahnya mutu dan referensi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Rendahnya mutu dan referensi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dan dikualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Disebanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana datang atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan di Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas SDA yang mantap. Dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihindari menurut Bakwati 2004. Menghadap globalisasi ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya. Globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wahana untuk mempersiapkan SDM yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan sains dan teknologi menuntut pendidikan persekolahan menyesuaikan dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi.
Pelaksanaan wajib belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama 9 tahun yang mencakup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah selama 3 tahun. Dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini dikandung maksud upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah 1. Masih belum tingginya kesadaran sebagian anggota masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 2. Masih signifikannya angka putus sekolah pada tingkat SD atau RI dan SMP atau MTS, sementara angka melanjutkan ke SMP atau MTS masih belum maksimal. Masih belum optimalnya angka partisipasi, baik angka partisipasi kasar atau APK maupun angka partisipasi murni atau APM pada tingkat SMP atau MTS. Meskipun penuntasannya pernah terkendala terutama pada masa krisis ekonomi, pada era reformasi, pemerintah berusaha agar program ini dituntaskan pada akhir tahun 2009. Namun, hingga saat ini masih ada bervariasi antar berbagai daerah dalam pencapaian APK, baik pada SD atau MI maupun SMP atau MTS, sehingga pencapaian ketuntasan ini belum optimal. Hal ini disebabkan diantaranya oleh variasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP yang merupakan salah satu penjabaran yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diknas adalah terkait dengan standar nasional pendidikan dalam PP. 1. Standar isi. 2. Standar proses. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengolahan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar penilaian pendidikan. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pada sektor pendidikan yang merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintah menurut UU Nomor 20 Tahun 1999 Pasal 1 dan 2 adalah pemerintah pusat dan daerah otonomi. Masing-masing daerah otonomi berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan satu sama lain, tetapi memiliki hubungan koordinatif dan kerjasama kemitraan. Penyelenggaraan pemerintahan pada daerah-daerah otonomi ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain kemampuan pembiayaan pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan, efisiensi pengolahan pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pelibatan masyarakat dalam pendidikan. Kurikulum sekolah dengan adanya standar nasional pendidikan, khususnya standar isi dan standar kompetensi lulusan, kurikulum dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan, dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sesungguhnya standar isi terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan standar kompetensi lulusan dikaitkan dengan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik yang diperoleh dari sekolah. Secara umum, tujuan
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan kurikulum dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan dan sistem nilai yang ada untuk 1. Meningkatkan efisiensi pendidikan yang antara lain diperoleh melalui kekuasaan sumber daya alam, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang diperoleh melalui partisipasi orang tua dalam pendidikan di sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah. 3. Meningkatkan pemerataan pendidikan diperoleh melalui pendidikan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok yang kurang mampu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.